Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas R4B Prodi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Ibu Ani Interdiana CSMPD selaku dosen mata kuliah Strategi Belajar Pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Laras Ayu Wardani dengan NPM 2020145001113. Saya Anissa Sartika dengan nomor NPM 202014150162. Nama saya Ahmad Askolani dengan nomor NPM 202014500191. Pengertian umpan balik dalam strategi pembelajaran ialah kegiatan yang dilakukan guru pada tahap akhir pembelajaran guna mengetahui pandangan, persepsi, perasaan peserta didik terhadap proses pembelajaran yang mereka alami. Umpan balik pembelajaran yang bersumber dari siswa didasarkan pada berbagai pertimbangan. Pertimbangan pertama ialah bahwa siswa yang memiliki pandangan yang berharga dalam melihat apa yang terjadi di kelas dan bagaimana kelas dikelola oleh seorang guru. Pertimbangan kedua ialah siswa dianggap sebagai partisipan yang memiliki pandangan yang rinci terkait berbagai langkah yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran. Tujuan umpan balik dalam strategi pembelajaran ialah untuk mencari informasi sampai di mana murid mengerti bahan-bahan yang telah dibahas oleh guru tersebut. Fungsi umpan balik ada 3, yaitu fungsi informasional, fungsi motivasional, dan fungsi komunikasional. 1. Fungsi informasional. Tes sebagai alat pencapaian atau hasil belajar siswa diperiksa menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Hasil tes itu dengan demikian memberikan informasi tentang sejumlah siswa telah menguasai materi yang telah diterima dalam proses atau kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan informasi ini, dapat diupayakan umpan balik berupa pengayaan atau perbaikan. Informasi yang diberikan dalam umpan balik dibedakan atas 5 tingkat, yaitu 1. Tidak ada umpan balik. 2. Umpan balik berupa keterangan mengenai salah atau benar jawaban yang diberikan siswa. Ketiga, umpan balik berupa keterangan mengenai salah benarnya jawaban ditambah dengan menunjukkan jawaban yang benar atau knowledge of the correct response atau KCR. Yang keempat, KCR plus penjelasan. Dan yang kelima, KCR plus pengajaran tambahan. Fungsi motivasional. Motivasi dapat diartikan sebagai dorongan yang memungkinkan siswa untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Dorongan itu mungkin muncul dalam diri siswa, manakala siswa merasa membutuhkan. Siswa yang merasa butuh akan bergerak dengan sendirinya untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan pemberian umpan balik, maka tes dapat sekaligus berfungsi sebagai motivator bagi siswa untuk belajar. Namun, terkadang guru memanfaatkan tes dadakan untuk alasan memotivator siswa dalam belajar, berharap agar siswa termotivasi dalam belajar dan selalu siap menerima tes sebagai kriteria keberhasilan dalam pembelajaran. Tes dadakan justru dianggap kurang tepat. Hal tersebut justru akan menimbulkan kecemasan pada siswa saat mengerjakan soal-soal tes dan hasil kinerja siswa yang kurang maksimal. 3. Fungsi komunikasional. Pemberian umpan balik merupakan komunikasi antara siswa dan guru. Guru menyampaikan hasil evaluasi kepada siswa dan bersama siswa membicarakan upaya peningkatan atau perbaikannya. Dengan demikian, melalui umpan balik siswa mengetahui letak kelemahannya dan sendiri atau bersama guru berinteraksi terhadap hasil tersebut. Pengukuran tentang taraf atau tingkatan keberhasilan proses belajar mengajar berperan penting karena pengukurannya harus betul-betul syahih atau valid, andal atau reliable, dan lugas atau objektif.
Hal ini mungkin tercapai bila alat ukurannya disusun berdasarkan kaidah, aturan, hukum, atau ketentuan penyusunan tes. Pengajaran perbaikan biasanya mengandung kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Mengulang pokok bahasan sebelumnya. Yang kedua, mengulang bagian dari pokok bahasan yang hendak dikuasai. Yang ketiga, memecahkan masalah atau menyelesaikan soal-soal bersama. Yang keempat, memberikan tugas-tugas khusus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik mendapatkan umpan balik, yaitu ada 4. Yang pertama, memancing apersepsi anak didik. Anak didik adalah orang yang memiliki kepribadian dengan ciri-ciri yang khas, sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhannya. Perkembangan dan pertumbuhan anak didik mempengaruhi sikap dan tingkah lakunya. Contohnya, perbedaan pengetahuan yang dimiliki oleh anak yang hidupnya di kota maupun dengan anak yang hidupnya di desa. Pengalaman yang dipunyai anak adalah hal yang sangat membantu untuk memancing perhatian anak. Anak biasanya senang membicarakan hal-hal yang menjadi kesenangannya. Tentu saja pemanfaatannya tidak sembarangan, tetapi harus sesuai dengan bahan pelajaran. Yang kedua, memanfaatkan taktik alat bantu yang akseptabel. Bahan pelajaran adalah isi yang disampaikan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Bahan yang akan disampaikan oleh guru itu bermacam-macam sifatnya, mulai dari yang mudah, sedang, sampai yang sukar. Tinjauan mengenai sifat bahan ini dikarenakan dalam setiap kali proses belajar mengajar berlangsung ada di antara anak didik yang kurang mampu memproses atau mengolah bahan dengan baik, sehingga pengertian pun sukar didapatkan. Menyajikan benda atau peristiwa yang jauh ke hadapan peserta, menyajikan peristiwa yang kompleks, rumit, berlangsung dengan cepat, atau amat lambat menjadi lebih sistematis dan sederhana. Dan menurut Bashiruddin Usman, media dapat digolongkan menjadi 8 kategori, yaitu real thing, guru itu sendiri, verbal representation, berupa media tulis atau cetak, buku teks, dan sebagainya. Graphic representation, berupa chart, diagram, gambar, atau lukisan. Still picture, seperti foto, slide, film, strip, dan media visual lainnya. Motion picture, seperti film, televisi, video, tape, dan lainnya. Audio recording, seperti pita kaset, reel tape, dan sebagainya. Simulation, yaitu kejadian yang sebenarnya, seperti contoh simulasi, perang-perangan, dan lainnya. Alat bantu yang akseptabel dapat dimanfaatkan sebagai taktik yang jitu untuk meningkatkan perhatian anak didik terhadap bahan pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, yaitu memilih bentuk motivasi yang akurat. Motivasi merupakan faktor mempunyai arti penting bagi seorang anak didik. Apalah arti anak didik pergi ke sekolah tanpa adanya motivasi dalam usaha untuk membangkitkan gairah belajar? Ada 6 hal yang dapat dikerjakan oleh guru untuk memberikan minat anak didik tersebut dalam bahan belajar, yaitu memberi angka, hadiah, pujian, gerakan tubuh, memberi tugas, memberi ulangan, mengetahui hasil, dan hukuman. Peserta didik akan aktif dalam kegiatan belajarnya bila ada motivasi, baik itu motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Beberapa hal yang dapat merangsang tumbuhnya motivasi belajar aktif pada diri peserta didik antara lain, penampilan guru yang hangat menumbuhkan partisipasi positif, peserta didik mengetahui maksud dan tujuan pembelajaran, tersedia fasilitas, sumber belajar, lingkungan yang mendukung, adanya prinsip pengakuan penuh atas pribadi setiap peserta didik, adanya konsistensi dalam penerapan aturan atau perlakuan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Karena itu, di dalam memberikan sanksi harus sesuai dengan ketentuannya, dan memberi nilai sesuai dengan kriteria, memberi pujian, tidak pilih kasih.
tidak pilih kasih. Macam-macam bentuk motivasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh guru untuk mendapatkan umpan balik dari anak didik dalam proses belajar mengajar. Dan yang keempat, yaitu menggunakan metode yang bervariasi. Proses belajar dewasa ini menuntut seorang guru memiliki keterampilan atau metode yang beragam agar proses belajar tersebut menyenangkan dan mampu mengembangkan kemampuan muridnya. Metode merupakan hal yang lebih penting dari materi yang akan diajarkan. Metode adalah strategi yang tidak bisa ditinggalkan dalam proses belajar mengajar. Setiap kali mengajar, guru pasti menggunakan metode yang bervariasi agar kelas terasa nyaman dan menyenangkan. Metode yang digunakan tidak sembarangan, melainkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Penggunaan metode yang bervariasi dapat menjembatani gaya-gaya belajar anak didik dalam menyerap bahan pelajaran. Umpan balik dari anak didik akan bangkit sejalan dengan penggunaan metode mengajar yang sesuai dengan kondisi psikologis anak didik. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu, umpan balik adalah pemberian informasi yang diperoleh siswa untuk memperbaiki atau meningkatkan pencapaian atau hasil belajarnya. Tujuan umpan balik adalah untuk mencari informasi sampai di mana murid mengerti bahan yang telah dibahas. Umpan balik memiliki fungsi sebagai fungsi informasional, fungsi motivasional, dan komunikasional. Dalam usaha mendapatkan umpan balik dari anak didik, perlu adanya teknik yang digunakan seperti memancing apersepsi anak didik, memanfaatkan teknik alat bantu yang acceptable, memilih bentuk motivasi yang akurat, dan menggunakan metode yang bervariasi. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.